Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Neva Anggraini. Saya Abi Rafli Al-Mufid. Saya Rahmat Fauzi. Saya Iwayan Randika Dharma Saputra. Nama saya Senia Asabila. Saya Aditya Kurniawan. Nah, jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai anatomi interior ambing domba. Untuk kelanjutannya, tonton sampai akhir video ini. Domba merupakan salah satu jenis ternak yang pertama dibudidayakan oleh manusia untuk keperluan sumber daging, susu, kulit, dan bulu. Domba dan kambing betina biasanya bertanduk lebih kecil dari domba dan kambing jantan. Domba dan kambing adalah salah satu hewan ruminansia terkecil yang didomestikasi, dijinakkan, dan dipelihara oleh manusia. Salah satu bagian yang dimanfaatkan dari ternak domba adalah ambing. Ambing adalah bagian tubuh yang paling penting dalam domba, karena ambing merupakan tempat produksi susu dan alat pengeluarannya, sehingga keberadaan ambing pada domba perah atau sapi perah sangat perlu dipelihara dan dijaga dengan baik, agar dapat berfungsi dengan baik dan dapat menghasilkan susu yang banyak. Ambing itu menggantung di bagian bawah hewan, memiliki beberapa pasang kelenjar susu dengan puting yang menonjol. Nah, ambing ini biasanya terdiri atas 2 pasang kelenjar susu pada domba. Eksterior ambing. Ambing domba adalah bagian tubuh yang khusus pada domba yang berfungsi sebagai tempat untuk produksi dan penyimpanan susu. Berikut adalah beberapa informasi lebih detail tentang ambing domba. Lokasi. Ambing domba terletak di bagian bawah perut domba, antara kaki depan dan kaki belakang. Fungsi. Fungsi utama ambing adalah untuk menghasilkan, menyimpan, dan melepaskan susu saat domba menyusui anaknya atau saat susu diambil atau penggunaan manusia. Struktur. Ambing biasanya terdiri dari 2 hingga 4 kelenjar susu yang disebut quarter atau kambing, tergantung pada jenis dan ras domba. Setiap kelenjar memiliki puting susu yang digunakan untuk menyusui atau mengeluarkan susu. Ambing terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian sebelah kanan dan bagian sebelah kiri. Bagian ini dipisahkan oleh jaringan pemisah yang tebal dan terletak memanjang untuk membantu melekat ambing yang disebut medial suspensory ligament. Transverser salis suspensory ligament membagi 2 bagian ambing, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Lateral suspensory ligament adalah penopang ambing secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu alveoli. Alveoli merupakan struktur kecil di dalam sistem pernapasan manusia yang berperan penting dalam pertukaran gas. Oke, jadi di sini tuh ada beberapa bagian utama dari alveoli dan fungsinya juga ya, teman-teman. Yang pertama yaitu ada dinding alveoli. Dinding alveoli ini terdiri dari lapisan tipis sel epitel yang dikelilingi oleh kapiler darah. Fungsi dinding ini merupakan untuk memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara yang masuk dan darah yang mengalir di kapiler. Yang kedua yaitu ada sel epitel alveoli. Sel epitel yang melapisi dinding alveoli memiliki 2 jenis utama, yaitu sel epitel datar atau sel epitel tipis dan sel epitel bersilia atau sel epitel yang berambut getar. Sel epitel datar ini dapat membantu dalam pertukaran gas, sementara sel epitel bersilia membantu membersihkan alveoli dari debu dan partikel asing. Yang ketiga ada lapisan surfaktan. Nah, alveoli juga dilapisi oleh substansi bernama surfaktan yang dihasilkan oleh sel-sel khusus.
Surfaktan ini mengurangi tegangan permukaan di dalam alveoli serta mencegah kolapsnya alveoli saat pernapasan yang dalam dan juga membantu menjaga elastisitas jaringan paru-paru. Nah, yang terakhir nih, kapiler darah. Kapiler darah yang melingkupi alveoli adalah tempat pertukaran gas yang sebenarnya terjadi. Oksigen udara yang masuk ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida yang ada dalam darah dikeluarkan ke dalam alveoli untuk diekskresikan melalui pernapasan. Nah, jadi semua bagian ini bekerja bersama-sama untuk memungkinkan pertukaran gas yang efisien antara udara yang kita hirup dan darah kita, memastikan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup serta mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk limbah pernapasan. Pada bagian bawah puting terdapat strip kanal, yaitu suatu saluran yang bagian dalamnya dilapisi oleh sel-sel yang membentuk lipatan-lipatan seperti garis-garis yang berfungsi untuk menutup saluran ini pada tenggang waktu antar pemerahan. Puting berfungsi untuk mengeluarkan susu saat pemerahan. Panjang strip kanal antara 8-12 mm. Sel-sel pada strip kanal menghasilkan cairan seperti lemak yang bersifat bakteriostatik sehingga mencegah masuknya mikroba ke dalam ambing yang menyebabkan mastitis. Strip kanal juga ditutup oleh otot sphincter yang mengatur mudah dan sulitnya pemerahan. Apabila otot sphincter keras dan erat, maka susu sulit diperah atau pengeluaran susu lama. Apabila longgar, maka pemerahan cepat tetapi resiko masuknya kuman penyakit lebih besar. Gland system atau kantong kelenjar merupakan tempat penyimpanan susu sementara dan dalam jumlah terbatas setelah dikeluarkan dari jaringan sekretori. Kantong kelenjar mampu menyimpan susu sampai 1 pint atau 0,57 liter. Besar kecilnya kantong kelenjar tidak mempengaruhi jumlah produksi susu secara signifikan. Selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus adalah struktur mikroskopis yang terdapat di dalam ambing domba atau hewan betina lainnya yang menghasilkan susu. Alveolus adalah unit fungsional dari kelenjar susu dalam ambing yang bertanggung jawab untuk produksi dan penyimpanan susu. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang alveolus dalam ambing domba. Yang pertama ada struktur alveolus. Alveolus adalah struktur berbentuk kantung kecil yang terdiri dari sel-sel kelenjar susu. Mereka terdapat dalam kelompok yang membentuk kelenjar susu secara keseluruhan. Kemudian produksi susu. Alveolus adalah tempat di mana susu diproduksi oleh sel-sel kelenjar susu. Sel-sel ini menghasilkan dan mengeluarkan susu ke dalam saluran-saluran yang lebih besar di dalam ambing. Kemudian peran hormon. Produksi susu dalam alveolus diatur oleh hormon-hormon seperti prolaktin. Ketika stimulasi hormon terjadi, sel-sel alveolus mulai memproduksi susu. Alveolus bekerja sama dalam kelenjar susu untuk menghasilkan jumlah susu yang mencukupi untuk menyusui anak domba atau untuk tujuan penggunaan manusia. Kemudian penyimpanan susu. Selain memproduksi susu, alveolus juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum susu dialirkan ke saluran-saluran yang lebih besar menuju puting susu. Thanks for watching. Please subscribe.